عبادي المنة بما دفع عنهم كيد الشيطان وفنه ورد عمله وغيب ظنه إذ جعل الصوم حسنا لأوليائه وجنه وعرفهم أن وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الشهوات المستكنة وإن بكم إياه تصبح النفس المطمئنة ظاهرة الشوكة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما أما بعد. Para jamaah Masjid Agung Jamek dan juga pemirsa radio amatir Masjid Agung Jamek ingkang minulya. Alhamdulillah pagi hari ini saya masih berkesempatan bersama para hadirin sekalian untuk mengisi berbagai keutamaan dalam bulan suci Ramadan. Khususnya pagi hari ini saya mendapatkan tidak sebatas kesempatan tapi juga kepercayaan untuk menyampaikan sebuah topik perlukah politik bagi kemuliaan Islam. Sebenarnya bicara politik ini bicara yang penuh resiko. Mengapa begitu? Karena pasti menimbulkan kontroversi. Pasti lahir kontradiksi. Setuju napa mboten? Cocok napa mboten? Mesti begitu. Ya nuwun sewu, termasuk saya kemarin lusa baca Jum'ah ditunda 20 menit di Masjid Jamek ini. Itu juga menimbulkan setuju atau enggak jamaah. Mesti begitu. Enggak bisa tidak. Namun demikian saya berusaha untuk sehalus mungkin sehingga tidak menimbulkan kontroversi tadi itu. Namun demikian tentu saya berpikir bagaimana bicara politik dan yang lain sebagainya tadi itu tidak tercerabut dari akar masalahnya. Akar masalahnya apa? Puasa ini. Lho poso kok bahas ngono iku teko didalane gitu ya. Lawange lu juga pundi. Nah, itu yang saya angen-angen opo ya sing tepai. Tapi sebelum itu saya sampaikan, monggo sami-sami kita mau suratul Fatihah. Mugia mbekta manfaat fid wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah biniyati ta'allum wa ta'lim wa tadzakur wa tadzkir wa naf'a wal ifa wal ifada wal istifadah wal hasalah tamassuk bi kitabillah sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilala ilal khair ibtiwa mardatillah wa sawabi wa kurbi wa ma na'usa fi salihin ajin salihah wa ila hadratin nabil mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah yang berbahagia, akar masalahnya puasa. Ada sebuah hadis yang berindikasi tentang politik tadi itu. Salah satunya adalah
sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi kita dawuh, salasa la turaddu da'watuhum, al-imamul adil, was-shaimu khina yuftir, wa da'watul mazlum. Rawi Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, sampai Imam 5 itu. Yang artinya ada 3 kelompok manusia yang doanya itu tidak tertolak. Yang pertama adalah al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil, pejabat penguasa yang adil, mulai dari RT, RW sampai presiden, Pak. Ya. Niku lek adil, Pak. Dungane mandi. Alalai kiai niki ini mboten nonton kiai dungane mandi, ndak mboten disebutaken ya. Mandian pejabat sing adil. Mergane dadi pejabat adil niku wangel, Pak. Wangel, ngel. Yang kedua, orang berpuasa yang sedang futur. Nah, ini kaitannya. Yang ketiga, doanya orang yang dizolimi. Berarti jangan sampai kita menzolimi orang. Nah, dari 3 jenis manusia ini sebenarnya puasa merupakan akarnya. Dos pundi tiyang niku lek pun siam. Nggih kados kula kalian panjenengan niki dados tiyang jujur, dados tiyang temen, adil, gak beling, gak ngoroi, gak ngerasani, gak adu domba, gak provokator, ndak rekayasa macam-macam itu. Besok kalau dia jadi imam, ya dia akan jadi imam yang adil, iya ndak? Dan dia tidak akan berani merugikan orang lain, menzolimi orang lain. Karena orang yang dizolimi ini tanpa menyebut identitas dia, Pak. Apa dia itu alim atau setengah alim, atau orang awam, atau orang Islam atau bukan Islam, Pak. Lek dizolimi lek donga iku medeni, Pak. Iya, dumane kon saiki kuat ae. Dumane saiki awakmu sugih. Dumane saiki pangkan gawe sak karepmu dhewe. Muga-muga ae ya. Lho, kadang nek muga-muga ae ya. Jebol, Pak. Masih jenderal, masih kiai lek digasak niku jebol, Pak. Ya napa ya. Nah, nikilah. Kita berangkat dari sini. Bagaimana kita bicara tentang perlukah politik untuk kemuliaan izul Islam wal muslimin ini. Hadirin jamaah yang berbahagia, kalau kita lihat banyak kamus, Pak. Tapi kalau wong Indonesia wis kamus Indonesia wis ya gak suwe-suwe ngoten, Pak ya. Niku politik niku seni. Ada yang menyebut ilmu, tapi saya lebih cenderung seni. Lek ilmu itu iso ilmu manfaat, iso ilmu gak manfaat, ya. Dan kalau seni, Pak, itu dilakukan dengan penuh penjiwaan. Orang kalau punya jiwa seni, lek nglakoni napa-napa iku zahiran wa batinan, gak perlu kesel, gak perlu waktu. Itu biasanya begitu. Jadi seni untuk bagaimana mengelola, memanage, mengatur negara ini dengan tetek bengeknya. Sama lah ini nggak tetek bengek ya. Cek boten ical bahasa ini Pak. Arek nom-nom cek eru ya. Dengan segala liku-likunya itu. Mulai dari wilayahnya, penduduknya, kekayaannya, pendidik dan sebagainya niku diatur liwat negara tadi itu, Pak. Iya. Negara itu ada kalau punya wilayah, punya kekuasaan dan punya rakyat. Itulah sebenarnya politik. Dados sejatosipun
politik niku sae. Cuman saja kadang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kula niki sanes politikus, Pak. Punya ada ndak? Ya. Lek ilang poline kari tikus itu. Coro lek kari tikus itu. Lek ana wong korupsi mesti ana gambare tikus ya. Nah, itu bagian grogoti itu ya, bagian grogoti. Nah, hadirin jamaah yang berbahagia, banyak sebenarnya bukti-bukti bahwa agama Islam itu memang sebuah agama yang mendidik umatnya menjadi umat yang tertib, yang teratur, yang punya tanggung jawab, yang punya rasa ikut memiliki terhadap wilayah di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Seperti kita lahir di Malang, di Indonesia, ya kita merasa punya Indonesia ini dan merasa punya tanggung jawab terhadap Indonesia. Makanya dulu panitia 9, Pak, waktu meletakkan dasar negara ini, sing bolu niku wong Islam, Pak. Sing boten Islam sitok, maramis tok. Nah, lek wong NU iku diwakili Kiai Haji Wahid Hasim. Abahnya Gus Dur sik enom, Pak, kira-kira umur 30 piro ya. Lah awak 30 kira-kira ya mbok dadi mudin wae awake ya. Ya, tapi beliau sudah pegang pimpinan saat itu. Tapi tidak dinasti, Pak. Tidak KKN, tapi karena prestasi, karena kemampuan, karena kecakapan. Lah sakniki ana arek nom-nom dadi pemimpin niku KKN, Pak. Bapak ini dadi anake mara dicekek ndukur ngatur Indonesia samene kae gak liwat teko nisor. Gak ru suka dukanya berjuang, Pak. Perune mek fulus tok kadang. Kadang ya ndak semua, Pak. Hadirin jamaah yang berbahagia. Islam itu kalau umpama sampean bepergian 3 orang. Niku oleh Nabi diaturi supaya salah siji lho ana sing dadi pemimpin. Itu berarti Islam itu ingin tertib, ada kepastian siapa pemimpinnya. Sampe lek rombongan lunga mesti ana kepala rombongan, nggih mboten, ketua rombongan. Salat juga gitu, ana imame, Pak. Iya. Supaya tertib, enggak gawe sak karepe dhewe. Tapi imame yo gak oleh gawe sak karepe dhewe, dumane dadi imam, aku dadi imam ate la opo kon. Wani kan ambe aku. Oh, ndak begitu, Pak. Imam harus betul-betul terkontrol, kalau keliru diingatkan sama makmum, Pak ya. Kalau makmumnya mengingatkan itu, ya itu memang demokratisasi dalam Islam. Dumane dadi imam gak oleh diutik belas. Kudu bener terus nggih mboten, Mas. Nah, makanya para jamaah yang berbahagia, Islam itu sebenarnya berkembang dan mulia seperti yang ditunjukkan oleh sejarahnya itu karena rakyatnya, jamaahnya, para sahabat Nabi waktu itu adalah orang-orang yang punya disiplin yang utuh disiplinnya, Pak. Gak sembayangnya tok, Pak, disiplin. Gak posone tok disiplin, Pak. Hubungan antar teman, hubungan antar tetangga, hubungan antar sahabat, pengikut dengan pemimpin, niku semua tertib. Semua tertib. Sehingga Islam itu besar karena kekuatannya sendiri. Jadi dari bottom up kata orang, dari bawah. Sampai Nabi dakwah bisiri, itu kan langkah-langkah politis. Abu Dzar itu begitu masuk Islam, wah langsung dakwah di Masjid Haram, Pak. Digepu ya Mbak Abu Jahal, Pak. Loh, ojo ngono alon-alon dhisik. Iya. Itu diberitahu sama Nabi. Hijrah Nabi itu juga langkah-langkah politis untuk mempertahankan eksistensi keberadaan kita sendiri. Jadi
Politiknya orang Islam itu politik dalam arti mengangkat derajat manusia. Gitu loh Pak. Untuk melindungi hak-hak manusia secara adil. Makanya ketika Nabi mampu menguasai kembali Mekah, Fathu Makkah itu Pak, Nabi tidak sembarangan. Mereka semua dimaafkan oleh Nabi Pak. Sahabat-sahabat sing suwe di Pulau Soro ambek wong kafir niku Pak. Bareng menang wis keluruk Pak ya. Keluruk ya. Al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari penyembelihan. Mbok biyen sing ngepuki aku marung tak jantur. Wah, ada orang lapor lu. Nabi apa ini? Mereka masih belum panggil Nabi. Namanya apa? Katanya sampai kalau kita ini tidak melawan, kita itu dilindungi. Kok ini ada suara begini? Wah, langsung Nabi mengumumkan, Pak. Tegas Nabi. Gak ragu-ragu. Lah ana pemimpin ragu-ragu, rakyatnya jadi kelinci percobaan. Sampeyan gelem dadi kelinci percobaan. Pemimpin itu tegas wani enggak? Itu aja maju mundur kaya undur-undur gak maju-maju negara kok. Iya, sing tegas ya. Iya. Tapi dengan pertimbangan, tidak selalu lempar masalah ndak. Itu mal yaum yaumul marhamah, balil yaum yaumul marhamah. Hari ini bukan hari pembalasan, bukan hari penyembelihan, tapi hari ini adalah hari kasih sayang. Barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sofyan itu dedengote wong kafir, Pak. Dia aman, dia dilindungi. Ya apa sampai? Nabi itu begitu, Pak. Sampai Nabi datang ke rumahnya bapaknya Abu Bakar. Bapaknya Abu Bakar waktu itu belum masuk Islam, Pak. Kata Abu Bakar, Nabi sampean kok ten griyane bapak kula niki sing mestine ten griya sampean. Panjenengan, oh gak apa-apa, dhek kan luwih tuwa, tak hormati. Lho ngoten lho, Pak. Kadang awak angen-angen ngene ono Kanjeng Nabi nu enak wae ya. Kadang lho Pak ya. Makanya kita memperbanyak selawat, majelis maulid. Itu kan dalam arti roh doa beliau-beliau itu kita harapkan. Nah, itu kalau perkembangan politiknya orang Islam itu begitu. Indonesia juga begitu dulu. Dari kampung-kampung ini. Ya. Kalau itu bicara kemerdekaan. Kalau kita bicara mulai masuknya Islam ke Indonesia yang dimotori terus oleh Wali Songo itu ya dari bawah. Dari bawah sampai ada wali yang diambil menantu raja, sampai lainnya kerajaan Islam di Bintoro, Demak itu Raden Patah. Sebenarnya Raden Patah itu anaknya Kertabumi, raja terakhir dari Majapahit. Duduk wong jopo oleh Wali Songo diletakkan jadi raja. Ya. Jadi Wali Songo ndak punya ambisi untuk jadi raja. Ndak, diambil dari situ. Dan Kertabumi itu kan rame di Mojopahit menjelang keruntuhannya setelah ditinggalkan oleh si Patih Gajah Mada itu, ya. Itu di sana rame. Kertabumi akhirnya dibawa oleh anaknya Raden Patah tadi, diselamatkan di Bintoro sana dan tidak dipaksa untuk masuk Islam. Enggak memaksa. Jadi jatuhnya Mojopahit itu bukan karena diserang oleh umat Islam. Mereka jatuh sendiri tukaran rebutan berkat. Gitu lho, Pak. Pokoknya rebutan berkat mesti tukaran sampean. Ojo ado-ado, ojo berkatnya negara sampean, Pak. Berkat selamatan ae sampean rebutan ambek kancane, pendelik-pendelikan sampean. Nggih mboten. Ya napa ya. Nah itu rahasianya di situ Islam itu. Sehingga kalau sekarang umat Islam itu mau mulia, ya harus disiplin. Nilai-nilai puasa itu kita praktekkan dalam semua lini kehidupan, semua aspek kehidupan. Nah, beda dengan orang lain, Pak. Nuwun sewu.
karena ini bicara politik. Kalau agama lain itu kebesarannya itu dulu didukung oleh penguasa. Kalau saudara kita Nasrani itu dulu ada Raja Konstantin, Pak. Itu yang di Romawi, itu yang kebetulan beragama itu, lalu dengan kekuatannya membackup itu. Kalau agama Buddha itu ada Raja Osaka, itu sebelum Masehi di India sana. Itu yang membackup agama Buddha. Kalau Zoroaster itu yang membackup Raja Sirus. Awak malih maca buku ngono maneh judule ngenekan lho, Pak. Wadah malih sinau maneh awake iki ya. Nah, gak apa-apa wis. Gak apa-apa sinau titik di mana ngantuk ya men ya. Tapi pun ngantuk lho, Pak. Mengantuk sampai ngantuk. Nah, baiklah para jamaah yang berbahagia, itu kenyataan sejarah. Makanya ada seorang ilmuwan Eropa, J.H. Proctor itu, wah ini maliling Pak Kamilun ini ya. Mana Pak Yai Kamilun ini? Saya dulu waktu mulai dari pondok, Pak, habis ngaji di Ustaz Alwi kursus bahasa Inggris nang Pak Kamilun sampai takoni si wonten mriki tiyang. Ya. Jadi Islam itu is not only set of religious ideas and practice, but also political community. Nah, itu. Jadi agama Islam itu, kata orang ini, Pak, bukan cuma seperangkat ide-ide, nilai-nilai dan tuntunan agama praktis, enggak, tapi juga mengandung masyarakat politik. Iya, sampean mawon nek ndek omah nyambut gawe mesti ana politik ya sampean. Golek kulaan ngene tak do sak mene tak mene engko anu lek oleh kaya tak pangan sak mene tak simpen sak mene gawe modal. Lah ngoten sih. Lha ini semua langkah-langkah politik ekonomi mulai dari keluarga sampean duwe anak, ya mesti politik ya apa lek ngatur anak. Anakku tak sekolah nek ndek taroki, ndek agama Islam. Aku gak iso mulang ngaji, golek mari ibtidaiyah cek iso maca Quran. Wis ndek nggenku gak ono TPQ. Lho, kan itu kan juga langkah politik pendidikan apa? Iya ndak? Kalau politik pendidikan ndak ada, Pak. Kemarin itu pernah pelajaran sejarah gak dikekno, Pak. Aku arek-arek gak ngerti sejarah, gue karepe dhewe, Pak. Iya. Sekarang diadakan lagi. Padahal dulu itu Wali Songo itu membina karakter bangsa ini, Pak. Sehingga sampai setelah beliau tidak ada, Indonesia dijajah Londo, Inggris, Jepang sampai 350 tahun. Bancaan wong-wong niku ya. Muga-muga awake gak digawe bancaan maneh, Pak. Soro lek balak-balik digawe bancaan tok ae ya. Biyen wis 350 gawe bancaan, saiki ambek wong-wong digawe bancaan maneh Nazarudin apa sapa macam kula mboten ngerti, Pak. Ya, poso-poso wis ngrungokno gegeran tok kadang ya. Niku mengatakan bahwa cara mendidik agar bangsa ini punya karakter niku ngletek, Pak. Gak cukup bukune wong sing lincip-lincip iku. Ndek buku Jawharatul Kalam itu, Pak. Kitab tauhid mari Aqidatul Awam, Jawharatul Kalam itu ada disebutkan wa hifdzudinin summa nafsin mal nasab wa misluha aklun wa irdun qad wajab. Jadi masyarakat itu dididik untuk ditanamkan jiwa melindungi agama. Jadi agama diuripaken, Pak. Ojo sampai awak iki agama di nomor 2 kan sampai nomor 10. Jangan, Pak. Sampeyan oleh dadi wali kota cuma sing agamane apik. Dadi DPR agamane sing apik, iya. Dadi apa?
rektor, tadi profesi apa, dokter, sing api kabeh gitu loh. Itu dine ditetapkan dulu, Pak. Kemudian nafsin, ya, itu jiwa, perlindungan terhadap keselamatan, keamanan, kehidupan manusia ini. Jangan orang digawe sakarepe dhewe tidak dihargai hak-hak asasinya, ya. Itu harus dijaga, Pak. Kemudian harta juga gitu, orang boleh kaya. Ayo, tak rewangi zakat kon, tapi jangan kaya di atas kemiskinan orang lain, itu yang tidak boleh. Dan jauh sugi dhewe, bakon melarat, bakon keceblung got, gak ro jawane, oh ndak ada. Tetangga aja, Pak. Kalau dia kenyang seharian, tetangganya lapar, dosa deh, Pak. Apa maneh dikei tanggung jawab untuk mengentas kemiskinan rakyat, terus gak tanggung jawab, lak tambah dosa ping 10 lek gak ping 200. Iya. Ya napa sampe? Loh, orang kalau ngerti agama ngene, Pak, gak macam-macam. Lah opo aku repot-repot di dunia. Wong mari ngono awake kembali kepada Gusti Allah, ya. Kita harus punya tanggung jawab. Hidup kita di dunia kan terbatas, Pak. Cuma sekian tahun. Kalau di akhirat tidak terbatas. Wah, ini kedawan loh, lek cerita akhirat ya. Saya lanjutkan aja, Pak. Itu nafsin mal nasab keturunan. Makanya ada undang-undang perkawinan dan sebagainya itu alhamdulillah dulu tahun 74. Undang-undang nomor 1 tahun 74 itu rame dulu, Pak. Tapi alhamdulillah berhasil. Sekarang mulai diogrok-ogrok, Pak, ya. Oh, apa ya? Kok ono beda agama gak oleh itu hak asasi manusia tidak dihormati, macam-macam itu. Ya mudah-mudahan pemimpin kita ngerti, Pak. Ngerti karena apa? Karena sebagian besar umat Islam di Indonesia ini ya harus dihormati. Tapi ya jangan terlalu vulgar, jangan terlalu mencolok. Kalau nanti ada perda Islam, nanti di Bali ono perda Hindu, Pak. Iya. Repot sampai nang tenan Bali ya. Pokoknya nilai-nilai agama Islam itu loh, keadilan, kejujuran. Itu dilebokno nang undang-undang itu. Makanya kadang saya berpikir, kadang-kadang saya itu berpikir, iya rek sakjane pejabat-pejabat itu ngaji di masjid jamek khusus untuk ngatur negara ya apa. Mbok gelem mbok enggak niki ya. Kadang saya berpikir begitu, Pak. Cuma wong awake wong cilik, Pak. Mbok diterima mbok enggak usule ya. Begitu. Sebab dulu itu setelah lahirnya Bintoro, Raden Patah sampai kesultanan, kesunanan di Solo, di Jogja itu semua itu mesti didampingi oleh ulama, Pak. Iya. Didampingi oleh ulama. Supaya selamat itu loh, Pak. Gak jariku ya ulama elek dikongkon dampingi ya kudu gak kelangan keulamaannya ngono lho, Pak. Kok jajar pejabat malah dadi pejabat pisan lho, Pak. Keliru, Pak. Jangan begitu. Ya ulama tetap ulama, masih jajar pejabat tetap ulama. Oh. Lek ngono ulama iki temenan ya. Itu lho, Pak. Ini suara wong cilik, Pak, suara wong cilik. Kadang saya ngrungokno wong-wong barang lho, Pak. Kan kula nungak kena wong di kampung-kampung ngene ya. Kadang lek aku tuh punya kesempatan tak sampeino. Dadak saya punya kesempatan tak sampeino, Pak, ya. Jadi tenang aja. Tenang aja. Para hadirin jamaah yang berbahagia, berikutnya untuk terciptanya pemimpin yang adil tadi itu ya tentu ada kriterianya, Pak. Ada dua aja yang saya sebutkan. Pertama, di dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan innallaha astafahu wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Itu waktu apa itu namanya Tolut diangkat jadi komandan, jadi pimpinan, Pak. Itu kriterianya ilmunya dan fisiknya. Jadi ilmunya itu punya ilmu. Mereka kan seperti sekarang. Lek milih pemimpin lek gak sugih gak oleh, gak iso. Lek gak anake wong gede gak iso, gak oleh. Ndak.
Itu yang penting, dia punya ilmu, punya kemampuan, kecakapan, punya kreativitas, punya dinamika, dan fisiknya kuat. Kuat, mampu, berani. Ya, itu kriteria Tolut. Nah, kalau kriterianya Nabi kita dalam surah Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah itu 128 apa itu surah Taubah. Itu para jamaah yang berbahagia, datang padamu, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul min anfusikum, dari golonganmu sendiri. Dari golongannya sendiri kan lebih tahu apa. Oh, wong Indonesia presidennya ya wong Indonesia gitu. Itu lebih ngerti. Kalau dibaca min anfusakum, dari sebaik-baik kamu sekalian. Nah itu azizun alaihi ma anitum. Dia bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Nah orang bisa merasakan apa yang kamu rasakan kalau dia pernah hidup di tengah-tengah masyarakat itu. Maka pemimpin itu harus akrab dengan masyarakat. Dia tahu apa yang diperlukan, dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi dalam bahasa sosiologi, Enleben, Enfuhlen, Verstehen gitu. Jadi urip di kuno iso ngrasakno, iso memperjuangno. Makanya jangan golek pemimpin itu comotane nih wak garu karpe rakyat iku ya. Ya muga-muga mau arek-arek nom iku gak niru Nazarudin kabeh ya. Muga-muga. Iya, bukan saya ndak seneng sama anak muda, Pak, seneng saya sama anak. Cuma liwat nisor lho, Pak. Liwat nisor. Sehingga nanti kalau jadi pemimpin wis ero. Rasane dadi wong nisor. Cara wong sugih tau soro. Ero situ sugih, hati-hati nek langsung sugih kaya anak-anake wong-wong. Kaya-kaya tok sampe takone anake wong sugih-sugih. Ya kaya bapakne gak iso. Kalau memang diajar seperti bapaknya, insya Allah bisa. Kalau enggak, gak iso, Pak. Lek bapaknya urung, dia mulai merangkang, Pak. Iya. Mulai ngesot sampai jadi wong, usahanya berhasil, hebat. Nah, anaknya marah-marah nak dukur, Pak. Rodok sembrono. Gini, betul. Nah, makanya diwurui disik. Sak durungi nyekel CV, PT, usaha. Diwurui teko niso disik. Nah, itu para jamaah yang berbahagia. Azizun, harisun alaikum. Harisun lobo, punya semangat kuat untuk memberikan manfaat padamu dunia dan akhirat kalau Nabi, Pak. Sampai masalah kecil, tidak ada yang baik pasti diberitahu, yang jelek pasti dielingno. Itu harisun. Jadi Nabi pokoknya sampai opolah jamaah sahabat itu dipikir sampai Kanjeng Nabi. Ono pemimpin ini alhamdulillah sampean kali kula iso sepatuan emas temenan. Kanca kula ni Pak, kula mboten tau ten luar negeri Pak. Kanca kula nu wonten kene ono pameran apa kerajinan dhek dijak. Dhek nang luar negeri nu wonten. Dhek numpak taksi-taksi umum tu nggo dhuwit akeh, bengi-bengi yo aman. Dia berpikir, lah iya, aku iki urip di negarane wong kok aman. Lek di negaraku dhewe kok wedi-wedian. Sampeyan wani nggo dhuwit 50 juta numpak angkota. Ayo. Wong sing metu teko bank disanggung ade, Pak. Ya, ya napa sampeyan. Loh, ini begini-begini kan jadi pikiran kita, Pak. Itu tadi mal nasab tadi itu. Aklonnya juga harus dipelihara, akalnya supaya sehat. Narkoba dan sebagainya itu harus betul-betul diantisipasi secara tuntas. Ojo mek diobong tok terus mlebune balak-balik bocor ae, Pak. Soro, Pak ya. Jadi akhirnya tutup lubang gali lubang gak mari-mari. Tekon dia sali. Lah niki lek semua petugas itu ndak berjalan sesuai dengan aturan, ndak bertugas sesuai dengan aturan, balak-balik jebol ae, Pak. Itu akal tadi itu. Harga diri juga gitu, irdun. Harga diri orang dihargai, Pak. Tidak ada pembunuhan karakter kata orang sekarang-karang ya. Durung-durung wong dijatuhno
Tidak boleh toh. Ayolah kalau kita itu bal-balan, mosok kalah mbek bal-balan. Itu bal-balan itu kadang-kadang apalagi kalau bal-balan luar negeri kan, waduh sportivitasnya itu kita kadang jujur Pak ya, mengakui itu. Bukan saya itu tidak bangga sama Indonesia, cuma lewat kadang-kadang balik-balik tawuran ini loh. Kan rodok si ini gitu loh Pak kalau tawuran itu. Wong bal-balan itu adu pinter. Duduk adu kuat, tawuran enggak. Nah itu hadirin jamaah yang berbahagia. Dengan demikian maka kita berharap ya agar pemimpin kita ini nanti betul-betul seperti yang digambar. Dan waktunya tidak cukup Pak, masih banyak sebenarnya Pak. Cuman ada satu hal yang ingin saya sampaikan karena sudah 5:30 ya. Almar'u ala dini mulukihim. Itu daun Nabi Pak. Seorang orang itu Pak ya. Itu agamane melok agame rajane. Artinya apa? Perbuatannya. Jadi apa itu? Kesenangannya itu nurut sing dukur. Ya nurut sing dukur. Lek sing dukur iku apik, engko anak buah iku melok apik Pak. Lek sing dukur elek, anak buah iku melok elek. Lho sampeyan mboten percaya. Kula niku tahu elek-elek Pak, tapi nggih mboten elek Pak ya. Tahu dadi ketua BKM. Pertama iku di kelurahan. Ya iku wong-wong lek utang iku kadang gak nyaur. Mari utang 1,5 juta gak nyaur. Oh, kon 500 saya gepo iku lho sing miliatan triliunan iku lho urusan. Ngono jawabe Pak. Ayo sampeyan takoni wong BKM itu. Nggih napa mboten? Lho ngono Pak. Biyen niku lek rame-rame berjuang apa, wong-wong gelem urunan. Soale lek pemimpinnya gak duwe-duwe. Lek saiki sampean gak gelem, Pak. Perlu lek pemimpinnya duwe akeh, gak ono duwike, buyar. Ngono wong. Ya napa sampean? Sing terakhir lagi dunia politik, Pak. Kalau dulu kan ada 3, Pak. Golkar, P3, PDI. Wis ketok. Genderane dhewe-dhewe, kelompoke dhewe-dhewe kae to, Pak. Lek umpama si A ini dikei kaos sampai si B, duwe lah, gak gelem, Pak. Gak gelem, Pak. Iya. Lah saiki arek-arek lek pemilu, kaos iku ana 20, Pak. Meneh saiki gawe kaos partai A. Meneh gawe kaos partai B. Mben partai C. Lu saya kan sedih Pak. Sedihnya itu kan tidak punya prinsip itu loh Pak. Orang kan harus punya prinsip. Jangan sampai orang tidak punya prinsip. Orang boleh-boleh aku melok partai ini sebab ini loh. Jangan membeat pemimpin karena dunia. Itu dilaknat oleh Allah. Dia tidak akan diberi rahmat. Ada hadisnya Pak. 3 kelompok yang tidak diberi rahmat oleh Allah. Salah satunya orang membeat pemimpin karena dunia. Lek dikei belani, lek gak dikei gak belani, wah gak cocok. Aku belani si A, aku sebab yakin si A iki apik. Ngono lho Pak. Wong iki engko iso memperjuangno. Begitu milih orang itu cocok fulus. Maafi fulus ya. Ada hadis innal alim idza arada bin wajallaha bau kulli syai wa idza arada ayak nuzal kunuz haba min kulli syai. Wong alim itu Pak, ojo wong bodoh, wong alim. Lek dengan ilmunya mengharapkan ridho Allah, habauku semua sungkan sama dia. Sampai macan ini Pak, sungkan. Loh, sampean ru ceritane wali-wali, macan ini lho. Kodok wali mara sujud dari Pak, ya apa sampean? Iya. Tapi kalau aroda konus, kalau mau hulus, haba minggu dia akan takut terhadap segala sesuatu. Tidak terbukti uang bisa kembali. Pasti insya Allah terbukti itu. Ya. Lek wong krana Allah lho, aku krana pangeran yo. Gak wedi apa-apa lho, aku gak salah kok. Tapi lek karena mau cari sesuatu, wedi-wedian, Pak. Nggih napa? Engko pas ucul rek ati kena arakno mamanya begitu. Saya kira itu aja para jamaah, sudah lewat 4 menit ini. Ya. Lewat 4 menit tidak apa-apa, susuk ya. Mungkin ada tanya jawab, saya persilakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi hidayah wa taufiq wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang politik setuju, yang kedua tidak membalas kalau dizolimi. Iya. Membalas. Ya. Memang dalam kaidah hukum di kitab Asbah wa Nadzair itu saya pernah baca, Pak. Ya, la dororo wala diror. Orang itu tidak boleh memudorotkan pada orang lain, wala diror, dan tidak membalas. Artinya apa? Kalau kita membalas langsung, berarti main hakim sendiri. Itu persoalannya tidak selesai. Lalu terjadi saling balas membalas. Berarti yang balas apa? Ya harus hukumah, harus pemerintah, harus petugas. Jadi kalau kita dizolimi orang, Pak, kita lapor sama petugas, dalam hal ini polisian, ya. Supaya yang nindak itu polisi. Kalau kini diantem, kini ngantem, terus taruh, Pak. Tawuran kampung ambil kampung di TV ini. Karena saling membalas. Paham, Pak, ya? Jadi kalau membalas dalam arti tidak fisik boleh, kuno famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma tada alaikum. Ya. Kalau mereka melewati batas pada kamu, balas sesuai dengan yang mereka lakukan. Contoh aja, kon elek, awakmu ya elek. Ya. Itu boleh. Tapi kalau mbak kon elek tuwek nyocot, nah itu zalim sampean. Sebab sampean nambahi loro. Nggih napa mboten? Elek tuwek nyocot. Nah, sing tuwek nyocot niki, Pak, sampean malih zalim nang wong iku. Wong kono mek muni elek tok kok kene ngilokno telu. Nah, ini masalahnya, Pak. Makanya kiai-kiai kita dulu itu kalau dilokno wong kan menengahi, Pak. Gak jare gak wani ndak menengahi kok kene bales kakean gitu loh. Lek kakean malih zalim, mboten paham sampean. Nah, ini ilmu lawas iki, Pak. Ya, ilmune zaman Yai Badrus. Wong saiki kan gak tapek begitu, Pak, ya. Yang ketiga, apakah bisa diterima infak dari ghairul muslim untuk masjid gitu? Nah, terima kasih. Jadi kalau orang infak, Pak, ya. Orang infak loh, Pak, sana zakat. Kita tidak minta, itu boleh, Pak. Jadi dalam muamalah, sampean kepethuk wong, terus sampean dikei, ya. Ikhlas, Pak, tidak ada motif-motif tertentu, ya. Sampean kedue kanca dudu agama Islam, sampean tuh dikai sepeda motor, lah oleh. Asal tidak ada motif-motif tertentu loh, Pak. Nah, nanti itu dalam fikih ada hukumnya hibah. Pemberian itu ya apa niku dibahas dawa, Pak. Ya kapan anu wae engko lek bahas hibah, gak buyar-buyar, Pak. Ya. Ngaji sepisan, gak buyar-buyar, ya. Nah, saya kira itu, terima kasih. Pada poinnya, konsep Islam tentang negara itu bagaimana? Ada atau bagaimana? Kemudian Nabi Muhammad itu nabi apa presiden kalau melihat campur kalian itu saya kira yang saya tangkap 2 poin itu. Terima kasih. Ya. Jadi kalau bicara konsep Islam tentang politik, kita adakan seminar dulu, ya. Karena itu tetap kontroversi, Pak. Saya tidak berani sepihak. Tetapi setidak-tidaknya dalam kamus Islam itu banyak petunjuk Al-Quran maupun hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana sebenarnya orang itu kalau jadi pemimpin, bagaimana orang itu kalau ngatur masyarakat, itu banyak disebutkan di situ. Seperti laqad ja'akum tadi itu termasuk bil mu'minina raufur rahim tadi belum saya tambah. Yang satu tadi merasakan apa yang dirasakan umat, punya kemauan kuat untuk memberi manfaat dan dilakukan dengan penuh kasih sayang, tidak otoriter, ya, tidak menekan, tidak pressure, enggak. Itu konsep-konsepnya begitu. Nah, memang ada Al-Imamul Uzma, ya, ada Khalifah, itu ada konsep. Sehingga ada HTI, Pak, katen dirikan
ya khalifah terus itu ya. Kan kita dilihat perkembangan apa? Al-hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adaman. Hukum itu kan berputar sesuai dengan keadaan. Ya ilah-ilah yang ada bagaimana. Kan tidak harus patok bangkrong, Pak. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Nabi. Nabi itu sebenarnya atau Rasul itu tugasnya dua, Pak. Sebagai Nabi atau Rasul yang ke satu, yang kedua sebagai pemimpin umat. Nah, pemimpin umat ini yang diwarisi oleh para alim ulama. Makanya al ulama warisatul anbiya itu, ya, para ulama yang mewarisi para nabi itu bukan marisi nabinya, bukan marisi jadi rasulnya, enggak, tapi mewarisi kepemimpinannya berdasarkan ajaran para nabi dan para rasul itu. Jadi nabi itu pemimpin umat, Pak. Di samping rasul pemimpin umat, dan itu disampaikan oleh Imam Al-Ghazali Hujatul Islam. Sehingga sekarang ulama-ulama ini mewarisi kepemimpinannya itu dengan sifat-sifat kepemimpinan yang ada, yang ditunjukkan akhlakul karimahnya. Gampangnya begitu. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kira sudah cukup, waktu sudah tepat 6:4. Baiklah, inilah sekelumit mungkin untuk menggugah wacana kita. Semoga kita nanti setelah syawal itu kita sergap untuk ngaji, sergap untuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka bi anna nasyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa maghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa maqsim lana min khasyatik ma tahulu bi bainana wa baina ma'siyatik. Wa min sa'atik ma tuballighuna bi jannatik. Wa min al-yaqin ma tuawwinu bi masa'ibad dunya. Wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Waj'alhu warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina alaina man la yarhamuna. Wa marham umat Sayyidina Muhammad wa maslih umat Sayyidina Muhammad wa maghfarid an umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina al-jannata ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina al-jannata ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad